Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fisran Cayani dari kelompok Dreamer EDP 14. Di sini saya akan berbicara mengenai tentang bagaimana bersikap moderat di tengah pandemi. Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan bagi Indonesia. Bukan hanya Indonesia saja, bahkan hampir seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh munculnya yang namanya COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Virus corona adalah kelompok virus yang dapat menyerang manusia atau hewan. Virus ini menyerang saluran pernapasan manusia, dimulai dari pilek, batuk, sesak nafas, demam. Bahkan virus ini juga dapat mengakibatkan meninggal dunia. Penularan virus ini sangat mudah dan cepat, bisa melalui udara, benda, bahkan sentuhan. Untuk itu, kita harus mempunyai imun tubuh yang kuat agar kita bisa terhindar dari yang namanya virus corona. Adanya pandemi seperti ini, pemerintah dengan sigap mengeluarkan peraturan yang disebut dengan social distancing. Adanya social distancing membuat tataran hidup menjadi berubah, dimulai dari bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, beribadah dari rumah. Yang paling parah, yang mengalami pro dan kontra adalah beribadah dari rumah. Orang-orang tidak percaya bahwa virus corona ini sangat berbahaya. Mereka beranggapan bahwa mati, hidup, semuanya diatur oleh Allah. Untuk itu, mereka tidak membiarkan masjid itu sepi. Meskipun pemerintah mengeluarkan larangan untuk melakukan sholat Jumat di rumah, tetapi sebagian masyarakat tetap melakukan sholat Jumat di masjid. Ada beberapa kelompok yang tidak percaya bahwa virus corona ini benar-benar ada. Mereka beranggapan bahwa virus corona ini hanya tipuan yang dibuat oleh pemerintah untuk meraup keuntungan. Yang harusnya virus ini dapat dihindari dan mudah untuk diberhentikan, malah semakin meluas karena disebabkan oleh masyarakat yang tidak mau mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Di tengah pandemi yang menghebohkan dunia ini, yang banyak memunculkan pro dan kontra, kita sebagai masyarakat beragama harus berhati-hati agar tidak mudah terprovokasi yang hanya akan menimbulkan kerugian pada diri kita sendiri beserta orang lain. Islam moderat merupakan keberagaman Islam yang mengambil jalan tengah antara dua paham atau pemikiran yang ekstrim. Maka dari itu, sikap yang harus diambil oleh masyarakat muslim di tengah pandemi seperti sekarang ini, bersabar dalam menghadapi pandemi seperti ini. Kesabaran merupakan perwujudan keyakinan agama dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, Allah menguji kita seberapa kuat kita bersabar dalam menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana kita bisa bersabar agar tidak selalu mengeluh. Kedua, mengikuti aturan pemerintah, MUI, atau pakar-pakar yang berwenang. Jika pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan social distancing, maka kita harus melakukannya. Jika disuruh memakai masker, kita harus memakai masker. Pemerintah melakukan itu untuk menjaga kita agar kita terhindar dari virus. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan manusia. Dalam Islam, kita dianjurkan lebih mengutamakan keselamatan manusia.
seperti yang tertulis dalam kitab yang bunyinya seperti menghilangkan kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Itu kita harus lebih mengutamakan keselamatan. Atau yang terakhir, tolong menolong. Kita hidup di Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, budaya, serta perbedaan keyakinan. Untuk itu, kita harus saling tolong-menolong tanpa memandang ras, suku, serta keyakinan. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, hand sanitizer, masker, bantuan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, jika kita memiliki dana yang lebih atau memiliki masker, hand sanitizer yang lebih, kita bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan tanpa perlu memandang derajat sosial, suku, ras, atau agama oleh orang yang akan kita tolong. Kita tidak boleh membeda-bedakan karena kita hidup di Indonesia. Kita harus menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun kita beda budaya, agama, suku, ras, tetapi kita tetap satu, Indonesia. Dari saya, jika ada salah kata dalam pengucapan atau penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.